Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang hukum perbandingan tetap. Kalau kita bicara tentang stoikiometri, hukum perbandingan tetap ini tentu saja akan sangat bermanfaat jika kita tahu. Nah, kalau kita bicara hukum, ini tuh pasti ada yang menyampaikan dan ada isinya kan? Ada isi hukumnya kayak gitu. Oke, siapa yang menyampaikan hukum ini? Hukum perbandingan tetap itu disampaikan oleh J. Proust. Oke. Nah, isi dari hukumnya adalah kita tahu bahwa senyawa kimia itu terdiri dari unsur-unsur. Kita udah sepakat bahwa senyawa dan unsur itu berbeda. Nah, senyawa itu terdiri dari unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu tentu saja punya masanya. Dari mana kita tahu kalau unsur-unsur itu punya masanya? Kita bisa ngelihat di sistem periodik. Kalau kita ngelihat sistem periodik, informasi apa yang kita dapat? Nah, contohnya nih, aku punya Al 27 dan 13. 27 ini adalah nomor masanya, sedangkan 13 adalah nomor atomnya. Jadi, kalau kita ngelihat sistem periodik, kita bisa tahu nih massa unsur tersebut, yaitu apa? Kalau Al adalah 27 yang kita kenal sebagai Ar. Oke. Nah, jadi kata Jepras bahwa senyawa kimia itu terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Oke. Jadi kita tahu bahwa apa yang dibandingkan di sini, yang dibandingkan adalah massanya. Perbandingannya atau rasionya itu sama. Contohnya kayak gimana, Dis? Kalau misalkan aku punya senyawa CO2. Nah, CO2 adalah senyawa. Kenapa senyawa? Karena terdiri dari unsur C dan unsur O. Oke. Nah, C itu punya nomor masanya kalau kita lihat di sistem periodik. Berapa? 12 gram. Nah, ini AR dari C. Sedangkan O, unsur O itu AR-nya atau masanya adalah 16. Karena ada 2 O di sini, kita kali 2. 16 dikali 2 adalah 32 gram O gitu. Oke. Nah, sekarang ini adalah rasio. Rasio apa? Rasio masanya. Kayak gitu. Artinya, kalau misalkan aku punya 24 gram C misalnya, berapa O-nya ini berapa? Ya, kita bisa ngelihat bahwa dari 12 ke 24 itu aku hanya mengkalikan mereka dengan 2. Oke. Maka kalau misalkan gram O-nya mau kita cari, kita harus kali dia juga dengan 2. Jadinya berapa? 32 dikali 2. Nah, hasilnya berapa? 64 gram. Oke. Nah, sekarang kalau aku punya 36 gram karbon misalnya. Nah, O-nya ini berapa masanya? Ya udah dari 12 ke 36 itu kan kita kali 3. Berarti 32 yang ada di sini kita harus kali 3 juga. 32 kali 3 berapa? 96 gram O. Sekarang aku ingin meng-highlight sesuatu. Yang namanya perbandingan ya, itu kan seperti pecahan A per B ataupun B per A. Sekarang kalau aku ingin membandingkan ya, kita banding yang besar sama yang kecil aja. 32 itu dibagi dengan 12, kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,67. Sekarang aku minta kalian bagi dengan kalkulator ya. 64 dibagi 24 itu berapa? Udah pasti hasilnya adalah 2,67. Oke. Yang ketiga 96 bagi 96 bagi 36 ya. Karena kan 3 kali 32 kali 3 itu kan 96 ya. Nah, 96 bagi 36 itu hasilnya 2,67 juga. Sorry, warnanya adalah merah ya. 2,67. Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa rasionya antar ya 12 dengan 32, 24 dengan 64, 36 dengan 96 itu sama 2,67.
Dia tuh semuanya sama perbandingan rasionya. Inilah yang dimaksud oleh J. Proust bahwa sel senyawa kimia itu terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Jadi perbandingannya ketika 12 dengan 32 itu ketika diubah jadi 24 misalkan. Nah, O-nya tuh otomatis jadi 64. Perbandingannya akan sama kayak gitu. Yaitu di sini contohnya 2,67. Inilah maksud dari hukum perbandingan tetap. Oke. Jadi dari sini aku bisa ngambil contoh kalau misalkan aku punya 30 gram oksigen misalnya atau 30 gram C, ya, berapa gram oksigen. Nah, berapa gram oksigen? Kita bisa hitung. Perbandingan dasarnya adalah 12 gram C dengan 32 gram O. Oke. Kita bisa menggunakan teori jendela lagi nih. Lagi-lagi ya, 30 gram karbon. Di bawahnya ini harus gram karbon juga. Yang mana kita pakai? Yang 12 gram. Ini namanya faktor konversi. 12 gram karbon. Ini di atasnya 32 gram O. Oke. Kita bisa melakukan pencoretan. Ya, ini tuh bisa kita operasikan, hasilnya adalah 80 gram oksigen. Dari sini yang mau aku sampaikan adalah kalau kita tahu perbandingan dasar dari air-airnya, ya kayak yang ini contohnya nih, kita bisa mencari massa yang lainnya dengan komposisi perbandingan ini sebagai faktor konversinya. Oke, seperti biasa aku punya contoh soal. Ini nomor satunya, ini contoh soal pertama. Kalian bisa pause dulu videonya. Ini adalah pengaplikasian dari hukum perbandingan tetap. Kalau sudah kalian jawab, kita bahas sama-sama. Oke. Nomor satu, sodium fluorida NaF murni mengandung 35 gram Na. Berapa gram fluorin yang terdapat pada sampel ini? Nah, gimana kita mengerjakan soal ini? Langkah pertama, kita harus tahu dulu AR dari setiap unsurnya, nomor massa dari setiap unsurnya. Kalau misalkan NaF itu kan terdiri dari Na dan F unsurnya. Iya dong, karena dia adalah senyawa, sodium fluorida ini. Kita tahu AR dari Na itu adalah 23 gram. Ya, kalian bisa ngeliat di sistem periodik. Dan F fluorin itu adalah 19. Oke. Inilah yang kita pakai untuk menjawab soal ini. Boleh menggunakan faktor konversi atau cara lain kita bisa menggunakan perbandingan, ya, perbandingan senilai. Contohnya gimana, Dis? Berarti kan ini aku udah sepakat bahwa 23 gram Na itu sama dengan 19 gram F. Itu udah pakem dari sistem periodik. Sekarang katanya ditanya 35 gram Na. Kalau 35 gram Na, berapa fluorinnya? Berarti di sini 35 gram Na, fluorinnya kan kita misalkan dengan X. Ya dong. Sekarang dari 23 ke 35 ini naik. Kalau misalkan gram Na-nya naik, maka gram fluorinnya otomatis naik. Inilah yang kita sebut dengan perbandingan senilai. Oke, sekarang kalau misalkan senilai kayak gini, ini akan sama dengan ini, ya, ujung sama ujung, pangkal sama pangkal intinya. Aku suka bilang kayak gitu ya kalau panah. Jadi aku bisa bandingin 23, ini partnernya sama yang ini juga 19. Oke. 35 ini partnernya sama X, ya, sama dengan. Baru kita operasikan di sini. Ya, kita bisa melakukan matematika di sini. Hasilnya adalah nanti kan kita dapat X di sini 28, ya, 28,991 gram fluorin. Sekarang kita bisa menggunakan cara lain, yaitu teori jendela. Gimana caranya, Dis? Ya, aku pakai warna yang berbeda aja. Ini cara yang pertama dan ini cara yang kedua. Cara yang kedua, kita dikasih tahu di soal adalah 35 gram Na. Ya udah, 35 gram Na dikali di bawahnya nih harus Na juga. 23 gram Na ini apa? Ini AR-nya. Nah, di atasnya itu adalah AR dari fluorin karena ini yang ditanya. Sama dengan, ya, ujung-ujungnya sama lagi kan.
ini akan mendapatkan 28,9, oke, gram fluorine. Nah, boleh pakai cara pertama, cara kedua juga boleh, oke. Terserah mana yang gampang buat kalian, karena sebenarnya ini tuh sama aja caranya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Kalian bisa pause lagi videonya. Kalau sudah, kita jawab sama-sama. Jika 42 gram hidrogen terdapat pada CH4 murni, berapa gram karbon yang terdapat pada gas tersebut? Oke. Kita pakai cara teori jendela aja. Nah, kita punya 42 gram hidrogen. Seperti biasa, pertama-tama kita harus tahu dulu komposisi dari AR setiap unsurnya, nomor massa dari setiap unsur. Di sini C-nya ada 1, berarti 12 gram karbon. H-nya ada 4. H itu AR-nya 1, karena ada 4 dikali 4. 4 gram hidrogen. Inilah perbandingan dasarnya, gitu. Sekarang kalau dia bilang 42 gram hidrogen, oke, di bawah ini harus 4 gram hidrogen dong, sesuai dengan perbandingannya. Nah, 12 gram C udah pasti di atasnya. Kita tuh ditanya apa sih? Kita tuh ditanya berapa gram karbon, ya kan? Kalau hidrogennya ada 42, karbonnya berapa? Nah, ini tinggal kita coret. Oke, 12 bagi 4, 3. 42 kali 3 itu hasilnya berapa kira-kira? 126 ya. Nah, 126 gram. Gram siapa nih? Gram karbon. Inilah yang ditanya. Oke. Jadi karena perbandingan mereka tetap, kita bisa menggunakan konsep ini gitu. Konsep perbandingan senilai. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir. By the way, kalian bisa cari menggunakan cara yang tadi, yang ini, yang nomor 1. Oke. Kita ke soal yang ketiga. Nah, jika 19 gram oksigen terdapat dalam aluminium oksida, ini senyawanya Al2O3, berapa gram aluminium yang terdapat pada sampel tersebut? Oke. Pertama-tama seperti biasa kita harus tahu dulu ya, berapa komposisi dari AR setiap unsurnya. Kita punya senyawa aluminium oksida di sini. Sorry. Nah, di sini Al-nya ada 2. Al itu 1 Al itu AR-nya 27. Kalau misalkan 2 berarti kita kali 2 dong. Nah, ini adalah 54 gram Al. Nah, O itu 1O 16, karena ada 3 berarti 48 gram O. Ini adalah perbandingan dasarnya. Kita ditanya kalau misalkan kita punya 19 gram oksigen, berapa gram aluminium? Gampang. Kita bisa menggunakan teori jendela di sini. 19 gram oksigen, ya ini yang diketahui. Kita punya 48 gram oksigen di sini dengan 54 gram Al. Oke. Kan kita ditanya kalau 19 gram oksigen berapa aluminium, berapa gram aluminium, ya. Ini tinggal kita coret aja seperti biasa. Ini coret, ini coret. Kalau kita kalikan nanti kan kita akan mendapatkan gram Al-nya ya. Nah, 19 dikali 54 dibagi 48 itu hasilnya adalah 21,37 gram Al. Oke. Nah, sekarang berarti kita udah belajar nih hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh J. Proust. Kalian bisa menggunakan teori jendela ataupun perbandingan senilai. Sebenarnya itu adalah sama aja. Ya, yang penting kalian tahu konsep dari perbandingan tetap adalah senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Oke?